Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Amang dan Inang, renungan kita di hari ini terdapat dalam Habakuk 2 ayat 4. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungi di hari ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Habakuk bertanya-tanya tentang apa maksud Allah perihal semua yang terjadi kepada orang-orang Israel. Penindasan terjadi di mana-mana, keadilan sulit untuk ditegakkan, bahkan orang-orang Kasdim itu menghunuskan pedang kepada bangsa pilihan Allah. Sepertinya orang-orang yang jahat itu telah bisa mematikan keadilan itu. Ketika jumlah mereka lebih banyak dan mengepung orang-orang benar, sehingga orang benar itu merasa terhimpit dan tidak bisa menyuarakan kebenaran. Dan inilah pertanyaan dari Habakuk. Bagaimana hal ini? Engkau akan menjawabnya ya Allah. Sehingga ia pergi ke tempat pengintaiannya dan berdiri tegak di menara dan meninjau dan menantikan apa jawaban Tuhan. Ternyata jawaban Tuhan menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita di masa sekarang ini. Dikatakan bahwa orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kita tahu bahwa ketika seseorang membusungkan dadanya, ia merasa bahwa ada kehebatan dalam dirinya, sesuatu hal yang dapat ia tunjukkan. Jika ia dapat menunjukkan sesuatu hal ketika ia membusungkan dadanya, berarti ia ingin berkata, siapakah yang bisa melawan aku? Ternyata orang yang melakukan hal yang demikian, malahan firman Tuhan berkata, mereka adalah orang yang tidak lurus hatinya. Karena jika orang lurus hatinya, percuma atau ia akan berpikir bahwa untuk apa aku melakukan hal ini? Tentu ketika aku membusungkan dada, itu sedang berkata bahwa aku membutuhkan lawan yang sepadan dengan aku. Dan Tuhan berkata ini kepada Habakuk, bahwa kebenaran itu akan terjadi pada suatu saat. Walaupun seolah-olah hal tersebut berlambat-lambat, tetapi nantikanlah. Waktu Tuhan itulah yang terbaik. Ketika kebenaran Allah telah nyatakan, maka siapapun dia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengakui kebesarannya. Bahkan Nebukadnezar sendiri pun, dia adalah seorang raja yang besar, mengakui kebesaran Tuhan. Bahkan orang Kasdim ini yang Tuhan izinkan mereka sepertinya menjadi suatu bangsa yang besar, memiliki kuda yang melewati kecepatan dari macan tutul, mereka seperti pasukan yang hebat, tetapi Tuhan berkata, mereka-mereka yang menyombongkan kekuatannya akan segera selesai. Di manakah mereka itu yang telah berkata bahwa aku adalah orang yang besar, orang yang hebat? Di mana mereka sekarang ini? Mereka selesai. Bahkan Kaisar Nero sekalipun, bahkan Kaisar Domitianus yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, di mana mereka? Mereka selesai. Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan kekuasaan sekalipun. Itu mengapa kita tidak perlu sebagai orang yang beriman ini, ketika kita telah mencukupkan diri dengan segala sesuatunya, membusungkan dada. Malahan kita harus menjadi orang yang rendah hati. Ini menjadi prinsip yang penting bagi kita, karena orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kebenaran seseorang itu adalah ketika ia hidup sesuai dengan kepercayaannya. Kepercayaan kita adalah dibangun di dalam iman kepada Kristus. Sehingga prinsip kita sebagai orang Kristen adalah hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak pernah Yesus Kristus membusungkan dada, berkata bahwa aku akan menghancurkanmu,
Malahan kata-kata Yesus itu begitu lembut dan mengajak semua orang untuk mampu mengerti apa maksud perkataannya. Nasihat-nasihat Kristus juga menjurus supaya memanusiakan manusia. Bukanlah ucapan yang membuat suatu hal yang diskriminatif dan membuat manusia menjadi amoral. Tetapi Kristus menyatakan hal itu supaya manusia itu berbenah kepada arah yang lebih baik. Dan kita dibangun dalam percaya itu. Kristuslah yang menjadi ujung tombak keberimanan kita. Sebab keselamatan kita bersumber daripadanya. Dan Yesus mengatakan itu kepada perempuan Samaria, bahwa keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Maka iman kita itu adalah iman yang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati. Jika Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya, masa kita pengikut-pengikut Kristus ini menjadi orang yang tinggi hati? Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus berusaha memberikan sesuatu hal yang tidak dapat diberikan dunia ini. Jika orang-orang Kasdim, pasukan mereka membusungkan dadanya dan menghunuskan pedang mereka kepada orang Israel, sepertinya orang Israel tidak berdaya, tetapi Tuhan berkata, meskipun kamu berada di atas segalanya, kamu harus merendahkan dirimu. Jangan pernah berkata bahwa aku telah melakukan segala sesuatunya. Malahan prinsip orang beriman adalah aku tidak melakukan apapun. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku mengerjakan sebagaimana hal itu telah diberikan kepadaku. Mari saudaraku, bekerja untuk Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan membusungkan dada dengan berkata aku hebat, tetapi Allah kitalah yang dahsyat. Segala puji dan kemuliaan kita berikan kepada Tuhan, dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Bahwa orang-orang fasik selalu membusungkan dadanya merasa dirinya hebat. Tetapi terima kasih Bapa, Engkau telah mengajari kami, orang-orang yang benar akan hidup dalam percayanya. Engkau telah membenarkan kami di dalam Kristus. Bahwa kepercayaan kami dibangun di atas pondasi yang kokoh, yakni batu penjuru itu, Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Bagimu-lah puji dan hormat untuk selama-lamanya Bapa. Dan izinkanlah kami melayani-Mu dengan sungguh-sungguh lewat apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terimalah pujian kami ini, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.